Ada kalanya, dalam keheningan malam, sebuah bayangan dari masa lalu datang menyapa, bukan sebagai hantu penyesalan, melainkan sebagai bisikan nakal yang tak kunjung padam. Bagi Bayu, rahasia terdalamnya adalah pengalaman lampau yang kini, entah mengapa, ingin dihidupkan kembali. Pengalaman masa laluku adalah rahasia pribadiku, tapi secara jujur sudah kuceritakan semua kepada istriku. Tampaknya istriku, Anjani, adalah wanita yang penuh pengertian. Bahkan dengan tenang ia menanggapi pengakuanku. Masih bagus Mas tidak dengan orang lain. Jadi tidak ada penyakit yang dibawa ke masa depan anak-anak kita. Yang penting mulai sekarang Mas jangan macam-macam lagi. Ya, Anjani memang istri yang bijaksana. Bukan hanya cantik, tapi juga memiliki jiwa yang besar. Membuatku semakin mencintainya. Tapi pengalaman yang, aduhai, di masa laluku seringkali menggodaku. Lalu mendatangkan pikiran baru. Pikiran yang ternyata banyak diidamkan oleh suami-suami lain. Aku masih ingat benar ketika aku menyetujui keinginan Anjani untuk bergabung denganku dan melakukan semuanya di sebuah resor mewah bernama Emerald Springs. Kenangan itu melekat terus di batinku. Lalu kini berkembang. Mulai membayangkan seandainya istriku diajak berpetualang bersama orang lain. Seperti waktu di Emerald Springs, pada mulanya aku sering berpikir, apakah aku ini normal atau tidak? Tapi setelah membaca dari sebuah situs terkemuka di internet, katanya pikiran yang sering menggodaku ini normal-normal saja. Bahkan kata situs itu, lebih dari 50% para suami suka membayangkan seperti yang sering kubayangkan. Suka membayangkan seandainya istri mereka berpetualang dengan lelaki lain, terutama mereka yang sudah mulai dilanda kejemuan dalam rumah tangganya. Apakah aku sudah mulai jenuh pada Anjani yang sudah 10 tahun menjadi istriku dan menjadi ibu dari kedua anak-anakku? Bukankah dahulu aku begitu tergila-gilanya pada Anjani, sehingga tak sabar lagi ingin cepat-cepat menikahinya hingga waktu ia baru tamat SMA, karena takut keburu bisa berpaling pada pria lain? Ya, Anjani adalah adik kelasku di SMA. Waktu aku kelas 3, dia baru kelas 1, dan aku hanya mengejar dia 2 tahun. Lalu kerja dan cepat-cepat menikahi Anjani yang baru lulus SMA. Anjani lahir dari keluarga yang cukup mapan, sehingga ia tidak terlalu merongrong padaku. Bahkan mertuaku mendorong agar aku melanjutkan kuliah sampai S1. Bekerja sambil kuliah akhirnya membuatku lumayan berhasil di kantorku. Setelah meraih S1, posisiku makin baik di kantorku. Anjani bisa kusebut luar biasa bentuknya. Teman-temanku juga menganggapku sukses, karena berhasil mempersunting Anjani yang demikian cantik. Kulitnya termasuk putih bersih untuk ukuran orang Indonesia. Tubuhnya tinggi langsing. Wajahnya rada mirip seorang aktris terkenal. Bahkan di mataku, Anjani lebih cantik. Kulitnya pun lebih putih daripada kulit aktris itu. Hanya hidungnya memang tidak sebesar hidung artis itu. Tapi hidung Anjani tetap tergolong mancung. Aku mau to the point. Mengapa aku membuat tulisan ini? Sekaligus untuk sharing dengan teman-teman yang memiliki kesamaan dengan pengalamanku. Hei, cewek itu pasti akan merasa lebih hidup dengan 2 cowok daripada sama 1 cowok. Lihat dia dari 2 arah. Jadi lengkap, kan? Dan hei, pasti lebih variatif, karena ada 2 macam. Lalu pandangan kami tertuju ke film lain, tentang seorang suami yang sudah tua, sementara istrinya masih muda. Judulnya juga menantang. Bisa ditebak seperti apa jalan cerita film itu. Lagi-lagi istriku protes. Kok bisa ya suami itu menyuruh orang lain berpetualang dengan istrinya? Itulah salah satu kreativitas dalam kehidupan untuk mengatasi kejenuhan. Di zaman sekarang hal seperti itu sudah lazim. Di barat, di negara kita juga sudah banyak sekali yang melakukannya. Nanti deh kuperlihatkan sebuah situs yang menawarkan swinger, tresome, gangbang dan sebagainya. Kemudian kuberitahu apa yang disebut swinger, tresome, gangbang dan sebagainya. Anjani seorang pendengar yang baik. Tapi malam itu dia memperlihatkan ketidaksetujuannya pada penjelasanku. Manusia kok aneh-aneh sih? Masa istrinya dibiarkan orang lain? Disaksikan sama suaminya sendiri lagi. Apa suaminya nggak cemburu?
Tentu saja cemburu. Tapi dari cemburunya itu sang suami mendapatkan sensasi, sehingga hasratnya jadi timbul secara luar biasa. Lebih hebat daripada meminum obat. Iya, istriku begini. Kalau aku dibegituin sama orang lain, Mas begitu juga? Jadi tambah gairah padaku. Pertanyaan itu agak mengejutkan. Terlalu cepat rasanya. Tapi aku berusaha menjawabnya. Sambil berusaha menenangkan Anjani. Aku malah sering membayangkan begitu. Hayalan itu memang menyebalkan pada mulanya. Tapi anehnya, setelah membayangkan hal itu, gairah jadi timbul. Sayang, Anjani menatapku dengan sorot penuh selidik. Enggak salah tuh? Jangan memancing pertengkaran. Ya, kita kan sudah sepakat tidak mau bertengkar lagi demi ketentraman anak-anak kita. Aku tersenyum, lalu kulus rambutnya, sambil berbisik. Aku serius. Sayang, hidup di zaman sekarang memang harus kreatif. Jangan berjiwa kampungan. Maksud Mas, mau ikut-ikutan seperti di film itu? Terus hubungan kita jadi rusak dan anak-anak jadi korban? Begitu. Susah sekali meyakinkan istriku agar mengikuti jalan pikiranku. Padahal biasanya ia penurut, senantiasa mengikuti jalan pikiranku. Tapi seperti yang kubaca dari sebuah situs, hal seperti ini memang perlu waktu. Jangan memaksakan kehendak. Semuanya harus berjalan tenang dan lancar. Menunggu sejam. Aku menurut saja. Ketika suamiku menyuruhku mengganti pakaian yang dibawa dari rumah, biar lebih cantik, katanya dengan senyum. Kucubit lengan suamiku dengan jantung berdebar-debar. Lalu masuk ke kamar mandi untuk mengganti celana panjang. Anehnya di kamar mandi, aku melepasnya dan menggantungkannya di gantungan baju kamar mandi. Apakah ini pertanda bahwa aku sudah siap melakukan apa yang Mas Bayu inginkan? Entahlah, bertemu dengan orangnya juga belum. Waktu aku masih di kamar mandi, terdengar suara Mas Bayu berbicara dengan seorang pria. Dengan siapa? Ya, dengan pelayan hotel. Tapi kedengarannya mereka cukup akrab, membuatku penasaran. Lalu aku mengintip dari pintu kamar mandi yang kubukakan sedikit. Ada seorang cowok tinggi dan tampan sedang berbicara dengan Mas Bayu. Ah, itukah orang yang sudah dijanjikan oleh suamiku? Orangnya setampan itu. Ah, kenapa dia sudah datang secepat ini? Bukankah janjiannya sejam lagi? Lututku terasa gemetaran. Dengan perasaan bergalau. Tamu kita sudah datang, seru suamiku. Yang kusahut dengan, iya. Sambil berkaca sebentar di depan cermin kamar mandi, dengan jantung semakin berdebar. Duh, apa yang akan terjadi nanti? Kenapa aku mendadak jadi grogi begini? Aku keluar dari kamar mandi, menghampiri suamiku dan tamunya yang, benar-benar tampan orang itu. Kenalan dulu, sayang, kata suamiku sambil memegang bahuku. Cowok yang kata suamiku sudah berusia 26 tahun, tapi kelihatan jauh lebih muda. Menjulurkan tangannya dengan senyum simpatik, sambil menyebutkan namanya, Raka. Anjani, kataku mengenalkan diri, dengan suara tersendat, dan tanganku yang sedang dijabat oleh Raka, tidak dilepaskan. Bahkan ia menarikku untuk duduk di sofa panjang. Sementara suamiku duduk di kursi lain, sambil menggoyang-goyang kakinya. Cantik, kan, istriku, kata Mas Bayu. Raka yang masih memegang tanganku dengan hangatnya, menatapku dengan senyum dan berdesis. Iya, Mas, cantik sekali. Aku tersipu-sipu dibuatnya. Harusnya kutanggapi bahwa dia pun tampan sekali. Belakangan aku tahu bahwa Raka itu berdarah Manado dengan Belanda. Pantaslah tampang dan postur tubuhnya sebagus itu. Belakangan juga aku tahu bahwa kamar di hotel mahal itu dibayar oleh Raka. Mas, di kulkas hotel ini suka ada minuman. Silakan ambil sendiri, kata Raka sambil menunjuk ke kulkas di kamar hotel berbintang 5 itu. Suamiku mengangguk, lalu melangkah ke arah kulkas itu. Sementara tangan Raka sudah bukan memegang tanganku lagi, melainkan menyelinap ke belakang punggungku. Ini membuatku semakin berdebar. Apakah aku tergerak dengan semuanya ini? Ya, aku harus mengakuinya secara jujur. Tapi aku jadi begini gugupnya. Sementara harum khas parfum pria tercium ke penciumanku. Hebat,
Seru suamiku sambil mengeluarkan beberapa botol minuman dari kulkas. "Anjani suka ini, kan?" kata suamiku sambil mendekatkan botol martini ke dekatku. Dulu, di depan orang lain, Mas Bayu suka memanggilku dengan sebutan sayang, sebagai tanda menghargaiku. "Tapi Tequila lebih bagus," kata Raka, memicu semangat. Aku pernah mendengar bahwa Tequila bisa membuat wanita jadi bergairah. Tapi aku belum pernah mencobanya. Aku memang bukan peminum, tapi sesekali bolehlah. Apalagi saat itu, aku merasa butuh keseimbangan. Mungkin bisa dibantu oleh minuman. "Iya, Mas, aku ingin coba Tequila," kataku sambil berusaha menenangkan diri. "Aku whisky saja, biar terasa grand," kata suamiku. "Aku juga whisky, Mas," kata Raka sambil menyentuh kakiku tanpa ragu. Aku terkejut, tapi diam saja. Bahkan, aduh, aneh. Tubuhku terasa lemas mendapatkan sentuhan ini. Aku sudah ingin merasakan perjalanan ini, tapi aku harus menahan diri. Kubiarkan saja Raka mempermainkan dulu. "Minta lagi Tequilanya, Yan," bisikku. Raka mengangguk, lalu menuangkan Tequila ke gelasku. Kuteguk setengahnya. Lalu aku merasa semakin bergairah. Sesekali aku melirik ke arah Mas Bayu yang masih tampak di keremangan, masih asik menonton TV, dan aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Ketika Raka melepaskan semua sentuhannya, aku hanya merebahkan diri, ingin segera merasakan perjalanan itu yang sebenarnya. Maka kucubit-cubit bahu Raka sebagai isyarat agar dia menghentikan kegiatan itu, lalu mulai dengan perjalanan yang sebenarnya. Tapi bagaimana dengan suamiku yang tampak masih asik menikmati minumannya? Raka mengerti apa yang kuinginkan. Aku terkejut, tak menyangka Raka akan meminta lampu dinyalakan lagi. Padahal aku sedang di puncak perjalanan tersebut. Dan kamar ini jadi terang kembali. Tepat pada saat Raka tinggal mendorong saja. "Mas, mohon izin," kata Raka sambil menoleh ke arah suamiku. Aku juga menatap suamiku, seolah-olah minta izin juga. Mas Bayu menghampiri kami, mengelus pipiku sambil tersenyum. "Ya, lakukanlah. Ini rahasia kita bertiga. Orang luar takkan ada yang tahu." Tanpa basa-basi lagi Raka langsung melakukan perjalanan yang kutunggu dari tadi. Dari sekian lama perjalanan itu, aku sudah berkali-kali beristirahat. Hingga pada akhirnya, perjalanan itu telah sampai, dan menikmati pemandangan yang sangat indah. Rasanya baru sekali ini, aku meresapi arti menikmati pemandangan ini, bukan dengan suamiku pula, dan membiarkan keringatnya membanjiri semua itu. Oh, indahnya malam yang penuh petualangan ini, seakan takkan berujung, seakan napasku sudah menyatu dengan perjalanan baru ini. Nasihat pembelajaran. Pencarian sensasi dan variasi dalam sebuah hubungan dapat membawa seseorang melintasi batas moral, menjerumuskan ke dalam labirin keinginan yang berpotensi menghancurkan nilai-nilai pribadi. Hasrat terlarang, meskipun tampak menggoda, seringkali berakhir dengan kekosongan batin dan dilema etika yang tak terpecahkan.